Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini, kita akan bahas tentang integral fungsi kompleks. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang keterdiferensialan, ya, di bagaimana suatu fungsi terdiferensialkan, ya, dan itu bisa kita lihat dari apakah fungsi tersebut, fungsi kompleks, ya, memenuhi persamaan Cauchy-Riemann atau tidak, ya. Nah, terkait dengan pengintegralan ini, ya, kita sudah belajar di sistem bilangan real, ya, integral untuk fungsi bernilai real, ya, dan dalam ini secara umum, ya, cara mengintegralnya atau rumus-rumus dasar integralnya itu sama, ya. Jadi kalau integral x kuadrat, integral fungsi polinom seperti apa, integral fungsi sinusoida seperti apa, gitu. Kemudian eksponen seperti apa, ya. Nah, dalam hal ini, ya, karena kompleks atau fungsi kompleks Z itu kan terdiri dari bagian real dan bagian imajiner, ya. Maka integralnya, ya, nanti akan berupa integral lintasan. Nah, ya seperti apa? Nah, kalau misalkan kita gambarkan nih, ya, ini ada sumbu real atau X lah, ya. Ini ada sumbu imajiner atau Y. Jadi suatu fungsi misalkan terdefinisi pada bilangan kompleks berarti dia ya terdefinisi untuk X maupun Y tertentu lah. Katakan dia terdefinisi pada satu lintasan seperti ini misalnya. Ini titik. Lintasan pertama, katakan saja ini adalah Z0 lah, misalkan itu, ya. Ini adalah Z1 misalnya. Dan nah, lintasannya ini punya orientasi. Katakan, nah, kita namanya lintasan dan lintasan Z. Ya. Jadi misalkan kita nanti punya suatu fungsi kompleks yang terdefinisi pada satu domain tertentu dan juga terdefinisi pada lintasan C ini, ya. Nah, lintasan seperti ini disebut dengan lintasan terbuka. Jadi nanti ada dua jenis lintasan, ya. Ada lintasan terbuka, ini adalah lintasan terbuka. Ada juga kalau misalkan seandainya posisi, nah ini kan katakanlah posisi awal dan posisi akhir, ya, itu sama, ya, akan begini kita gambarkan. Ini adalah Z0 misalnya, Z0. Dan lintasannya katakan saja begini sebarang lah, ya. Nah, kembali ke sini, ya. Jadi Z0 sama dengan Z1 gitu. Nah, ini karena lintasan seperti itu. Maka lintasan ini seperti ini disebut dengan lintasan tertutup, ya. Ini lintasan tertutup. Nah, bagaimana menghitung integral, ya, dalam lintasan ini? Jadi dituliskannya seperti ini, ya. Jadi untuk yang terbuka, ya, kita tulisnya simbolnya seperti ini. Integral pada lintasan C dari katakan FZ DZ. Sementara kalau pada lintasan tertutup kita tuliskan dengan simbol seperti ini. Nah, ini menyatakan lintasan tertutup pada lintasan C, ya. FZ DZ. Nah, untuk menghitungnya, ya, kita bisa gunakan parameter. Ya, dalam hal ini lintasannya dinyatakan oleh persamaan parametrik. Jadi persamaan parametrik lintasannya akan kita tekan C, itu adalah ZT sama dengan XT plus IYT. Dengan T, ya, dengan T
katakan dari titik A sampai B ya. Nah, dalam ini kalau sini kita tuliskan sekarang adalah titik A ya, titik A ini adalah titik B, kita boleh tulis ini adalah katakan Z A, ini Z B ya. Ini Z B, ini Z A lah. Ya. Cara menghitungnya ya, formulanya lah kita bisa katakan begitu ya. Formulanya bahwa integral pada lintasan C dari FZ ke Z itu adalah integral dari A sampai B F ZT kali Z aksen T DT. Jadi syaratnya di sini bahwa tentu bahwa FZ itu ya terdefinisi pada lintasan C ini ya. Dan C katakan ada pada satu domain tertentu ya. Ada pada satu domain tertentu. Sebagai contoh misalnya saya ambil di halaman berikutnya ya. Contoh misalnya. Saya akan hitung atau tentukan lah ya. Tentukan integral pada lintasan C dari F-nya katakan saja ini 2Z tambah 3 misalnya, DZ, dengan C adalah suatu lintasan yang dinyatakan oleh persamaan parametrik JT sama dengan T ditambah I kali T, dengan T-nya katakan dari 0 sampai 2. Nah, dari sini kita di langkah pertama ya, untuk menentukan ini, nah ini langkah-langkahnya. Pertama, dari ZT sama dengan T ditambah dengan I kali T, kita dapatkan turunannya dulu terhadap T. Ya, kita turunkan ini, turunan dari T adalah 1 ya. Terhadap T1 ditambah, ini juga 1, tapi ini ada I-nya, berarti turunannya I ya. I gitu. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah ubah FZ ya, menjadi FZ ya. Jadi FZ itu integrannya ya. FZ itu kan ini, 2Z plus 3. 2Z plus 3. Nah, kita ubah menjadi FZT. Artinya kita ganti Z-nya oleh yang ini. Ya. Berarti 2 dikalikan dengan Z-nya adalah T plus IT ditambah 3. Berarti kita bisa dapatkan dari sini jadi apa? 2T ditambah 2IT ditambah 3. Nah, yang bagian realnya kita simpan itu pas saja. 2T ditambah 3 ini ya. Ditambah 2 kali IT ya. Atau boleh saya tulis I 2T gitu ya. Nah, langkah ketiga kalikan FZT ini dengan Z aksen. Jadi FZT dikalikan dengan Z aksen T. Kita proses dulu, berarti FZT ini adalah 2T ditambah dengan 3 ditambah I dikalikan dengan 2T dikalikan dengan Z aksen T-nya adalah 1 ditambah dengan I. Nah, kita proses dulu ini. Berarti 2T plus, kita ambil 2T plus 3 ya, sekaligus saja ya. 2T plus 3 dikalikan dengan 1, berarti apa? 2T plus 3 kan ya? Tetap 2T plus 3 ditambah
2T plus 3 kalikan dengan I, berarti I dikalikan dengan 2T plus 3. Berikutnya yang ini nih, ditambah I kali 2T kan ya, I dikalikan dengan 2T, ditambah I kali I 2T dikalikan dengan I, berarti apa? I kali I, jadi I kuadrat. Nah, ingat I kuadrat kan berapa? Minus 1, ya, berarti ini min 2T. Ya, min 2T. Nah, sehingga kita perhatikan dari sini, 2T dengan min 2T kan saling meniadakan kan ya? Jadi ini boleh kita coret ini. Yang tersisa adalah 3 ya. 3 ditambah, nah ini kita gabung ini. I, berarti kan ini 2T tambah 2T nih, 4T ya. 4T ditambah dengan langkah keempat, gunakan rumusnya. Ya. Jadi dari sini maka kita peroleh langsung ya. Jadi yang keempat, maka kita peroleh bahwa rumusnya kan FZ dz gitu. Nah, itu adalah integral dari A sampai B gitu kan ya. F ZT kali Z aksen T dt. Oke. Berarti integral dari 2Z plus 3 dz itu sama dengan integral. Nah, perhatikan bahwa T-nya dari mana? Ya, A, B kan ya? T-nya ini dari 0 sampai 2 ya. Berarti 0 sampai 2. Nah, ini sudah kita hitungkan ya? Yang ini nih ya. 3 plus I. 3 plus I kali 4T plus 3 dt. Berarti ya, ini 3 terhadap T. 3T kan ya? Ditambah, nah yang I ya, biar aja I. Kita integralkan yang ini. 4T integralnya apa? T kuadrat dibagi 2 kali 4, berarti 2T kuadrat ya. 2T kuadrat ditambah 3T. Dengan batas dari apa? 0 sampai 2. Kita tinggal masukkan batasnya ya. Batasnya untuk yang 2 ke sini berarti berapa? 6 ya. 3 kali 2, 6. Ditambah I dikalikan 2 kali 2 kuadrat, 2 kali 4, 8 ya. 8 ditambah 3 kali 2, 6. 14 ya. 8 tambah 6. Oke. Dikurangi apa? Kalau kita masukkan 0 ini. 3 kali 0, 0. Ini juga 0 semua ya. Oke, jadi kurangi 0 lah. Gitu, ya. Dengan demikian kita peroleh jawabannya adalah 6 ditambah dengan 14. Inilah jawabannya. Ya. Nah, ini lintasannya sudah diketahui persamaan lintasannya. Kemudian yang kedua, ya, contoh kedua. Misalnya hitung ya integral pada lintasan tertutup C dari misalnya Z dz lah gitu ya. Z dz dengan C ya. Dengan C adalah garis lurus ya dari titik misalkan 0,0 ke titik 2,4 misalnya.
Nah, kalau kita ingin gunakan parametrik ya, maka kita harus eh, gambarkan dulu lintasannya sebaiknya, atau bagaimana persamaan parametriknya dulu ya. Kita coba gambarkan dulu nih. Kita punya ini X, ini Y, titik 0,0 berarti kan di sini kan ya. Ini ZA-nya ya, ini ZA-nya atau A-nya lah ya. Kemudian ada 2,4, misalnya ini 4 nih, ini 2 ya. Nah, kita punya nah ini garis lurus. Oke. Seperti ini C-nya. Dari 0,0 ke titik 2, nah, bagaimana persamaan garisnya ini? Ingat persamaan garis ini kan kalau ada garis melalui apa? Garis melalui titik 0,0 ya. Ingat secara umum kan garis itu ya, persamaan garis itu kan Y sama dengan MX plus C. Kalau melewati titik 0,0 berarti C-nya 0 nih ya. Ini C ini beda ya. Ini konstanta ya. Jadi nah, C-nya 0 dan gradiennya, nah, ingat gradien itu apa? Bagian tegak dibagi bagian datar ya. Ini tingginya 4, ini 2. Jadi kita kalau ditambah segitiga yang ini ya. Oke. Tegak dibagi datar. Kemiringannya ya, berarti gradiennya kan 2 ya. Maka persamaan ini itu kita nyatakan bahwa Y sama dengan apa? 2X. Ya. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Nah, lalu bagaimana parameternya? Kita ambil misalkan yang menjadi parameter misalnya yang X-nya sama dengan T, maka berarti Y-nya adalah apa? 2T gitu. Sehingga diperoleh bahwa ZT-nya sekarang, ingat ZT kan XT ditambah IYT. Berarti XT-nya adalah T ditambah I dikalikan YT. YT-nya adalah 2T. Nah ini parameternya. Lalu T-nya dari mana? Nah T-nya dari berapa sampai berapa? Karena T-nya adalah X ya, maka kita lihat X-nya. Dari sini dari 0 ke 2. Ya. Dari 0 ke 2. 0 ke Oke, ya. Maka, nah ikuti lagi sekarang, ya. Langkah pertama dari ZT sama dengan T plus I 2T, kita dapatkan turunannya kan ya. Z aksen T adalah apa? 1 ditambah, ini 2 turunnya kan ya, berarti 2I. Nah, gitu, ya. Iya, oke. Kemudian yang kedua, ubah FZ-nya menjadi FZT. FZ kan apa? Z ya, Z. Kita ubah, maka FZT ya, itu adalah apa? Ganti Z-nya oleh ini. Berarti T ditambah apa? I 2T. Kan? Lalu yang ketiga, kalikan ya. FZT dikalikan dengan Z aksen T. Gitu. Hasilnya apa ini? Ya, kalikan aja dulu lah ya. T plus I 2T dikalikan dengan 1 plus 2I. Nah, berapa hasilnya ini? T kali 1 berarti T. T kali 2I berarti I 2T. Itu kan ya? Kemudian I 2T dikalikan 1 berarti I 2T juga. I 2T. I 2T dikalikan 2I. Nah, ingat I kali I kuadrat. I-nya adalah I kuadrat, berarti min 1. Ya. Dan 2T kali 2 adalah 4T. Berarti min 4T. Ya. Dengan demikian, nah kita lihat T dikurangi dengan 4T, min 3T. Nah, ini kan kita tambahkan ya, 2T ditambah 2T, berarti 4T ya. I 4T. Dengan demikian, nah kita dapatkan yang langkah keempat, kita peroleh bahwa integral pada lintasan C dari Z
dz adalah integral, tadi T-nya dari berapa? 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2. Langsung kita integralnya yang ini ya. Integralnya yang ini ya. Berarti min 3T plus I 4T. Pakai kurung sikus saja ini ya. Oke. DT. Ya. Berarti, nah ini apa sih ini? Min 3/2 T kuadrat. Ditambah, ini T kuadrat ya? I kali T kuadrat. Dengan batas dari 0 sampai 2. Kita masukkan 2. Kalau 2 berarti 2 kuadrat dibagi 2. 4 bagi 2 ya. Dikalikan dengan min 3 berarti min 6. Min 6 ditambah ini berarti 2. Jadi 4 ya. 4i. 4i dikurangi apa? Dikurangi kalau kita masukkan 0 kan sini ya. 0 ini juga apa? 0. Berarti udah selesai sampai sini. Ya. Jadi itulah hasilnya ya. Ini namanya integral lintasan ya. Nah, tadi integral lintasan. Kemudian sekarang ya, integral fungsi entire ya. Fungsi analitik ya. Fungsi analitik. Untuk fungsi yang analitik pada suatu domain D, ya, lebih kalau entire kan sebetulnya analitik pada seluruh ini ya. Oke. Jadi fungsi analitik. Misal ya, misal F analitik pada akan domain ya. Domain D dan C adalah lintasan ya. Lintasan pada D maka integral ya, integral dari FZ PZ itu adalah ya, integral katakan ZA sampai ZB FZ PZ. Dengan ZA itu adalah titik awal dari C ya, lintasan C, dan Z2 adalah titik akhir ya. Jadi seperti inilah. Kan ini tadi ya sudah kita ini kan, ini adalah ZA, ini apa? ZB. Dan ini ada pada domain D ya, dalam domain D. Nah, integral yang seperti ini disebutnya integral tak bergantung lintasan. Ya, karena dia hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Ya. Jadi ini hanya berlaku kalau apa? Kalau fungsinya analitik pada suatu domain D. Tentu termasuk juga fungsi entire. Kita ingat bahwa
fungsi entire itu adalah fungsi yang domain D-nya, ya. D-nya itu adalah domain D-nya seluruh titik pada bidang kompleks, ya. Jadi D-nya adalah Z yang ya seluruh bidang kompleks, ya. Seluruh titik, ya. Seluruh titik pada bidang Z. Contoh termasuk fungsi antara misalnya fungsi polinom, ya. Fungsi polinom, kemudian fungsi eksponen, ya. Fungsi eksponen dan fungsi sinusoida, ya. Polinomial, eksponensial atau sinusoidal. Sebenarnya fungsi rasional juga, ya. Entire atau analitik sebenarnya, analitik tapi ada satu pengecualian, ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat secara terpisah untuk yang fungsi rasional, ya. Nah, sebagai contoh, contoh ketiga berarti, ya. Coba kita hitung lagi yang tadi nih. Integral, ya. Hitung integral tadi 2Z plus 3 nih. dz dengan tadi kan C-nya dinyatakan oleh persamaan parametrik ZT itu T ditambah dengan I kali T dengan T-nya dari 0 sampai 2. Tadi kita sudah selesaikan dengan persamaan parametrik, ya, di contoh 1, ya. Oke, di contoh 1. Nah, karena CT-nya, ya, C-nya adalah lintasannya. Ini kan kita bisa gambarkan sebenarnya lintasannya, tapi yang jelas bahwa kalau T-nya dari 0 sampai 2, berarti ini menunjukkan bahwa awalnya pada saat T sama dengan 0 ini kan 0 kan, ya. Oke. Kemudian pada saat 2 berarti apa? 2 plus 2i. Jadi kita dapati bahwa Z0-nya titik awalnya adalah 0 dan Z akhirnya titik di 2, ya. Jadi apa? 2 plus 2i jadinya, ya. 2 plus 2i. Maka integral pada lintasan terhubung C dari 2Z plus 3. Ini adalah fungsi polinom. Jadi kalau fungsi-fungsi polinom, ya, sudah pasti analitik, ya, di keseluruhan bidang kompleks atau entire, ya, lebih ininya, ya. Nah, karena entire maka memenuhi ini, ya, teorema ini bahwa dia tinggal hitung aja integralnya dengan cara seperti ini. Jadi kita lihat awalnya kan 0, akhirnya adalah apa? 2 plus 2i. Dari 2Z plus 3Z. Ya. Saya pindahin aja, ya, jadi ini. Nah, 2Z, apa integral 2Z? Z pangkat 2, gitu kan, ya? Ditambah 3Z. Nah, ini kan 3 terhadap Z. Dari apa? Dari 0 sampai 2. Kita tinggal masukkan saja ini. Z-nya, masukkan batas, kok 2. 2 plus 2i, ya, 2 plus 2i. Masukkan 2 plus 2i ke sini. Berarti 2 plus 2i dikuadratkan ditambah 3 kali 2 plus 2i, gitu, ya. Dikurangi apa? Kalau Z-nya 0, ini 0, ini apa? 0, berarti kurangi 0. Dengan demikian, nah ini kita proses ini. 2 pangkat 2 berapa? 4, ya. Ditambah 2i pangkat 2. Nah,
dua pangkat 2 ini 4, kemudian apa? I-nya jadi apa? I kuadrat. I kuadrat itu apa? Min 1 kan ya? Berarti min 4. 4, nah, baru 2 kali 2 tambah 2 kali 2 kali 2 I, berarti 8I ya. 8I ditambah 3 kali 2, 6, ditambah 3 kali 2I, 6I. Oke. Ini 0 ya. 8I ditambah dengan 6I, 14I, 6. Nah, ini 6 ya ini. Jadi 6 plus apa? 14I. Coba kita cek tadi contoh 1 apa jawabannya? 6 plus 14I. Ya, jadi untuk kasus ya, seperti ini ya. Kalau kita lihat integrannya fungsi polinom ya, fungsi polinom atau nanti fungsi eksponen ya, atau fungsi sinusoida, maka kita bisa hitung dengan menggunakan ini ya, disebutnya integral tak bergantung lintasan ya, dengan rumus seperti ini. Integral tak bergantung. Jadi untuk kasus yang ini kita bisa hitung dengan integral tak bergantung lintasan. Kita juga bisa hitung dengan apa? Dengan menggunakan apa? Parameter gitu. Dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, ya. Jadi silahkan pilih saja ya. Mau pakai parameter atau langsung saja menggunakan pengintegralan seperti ini. Ya. Yang kedua misalkan tadi yang ini ya kita jadikan contoh 4 lah ya sekarang ya. Contoh keempat misalnya tadi kan integral pada C dari Z dz ya. Dengan C adalah garis lurus ya. Garis lurus dari 0,0 ke 2,4. Nah, berarti kita bisa lihat nih Z awalnya ya katakan ZA lah boleh ya. Z awalnya adalah 0,0 berarti 0, kemudian ZB-nya adalah apa? Ujungnya 2,4. 2,4 berarti 2 plus 4I, gitu kan ya? Maka nah, karena kita pastikan ini kan fungsi polinom ya. Berarti integral pada lintasan C dari Z dz itu adalah integral dari 0 sampai 2 plus 4I Z dz. Berarti setengah Z kuadrat ini ya. Setengah Z kuadrat dengan batas 0 sampai 2 plus 4I. Masukkan setengah 2 plus 4I dikuadratkan. Kurangi berapa? 0 ya. Berarti, nah ini setengah dikalikan dengan 2 kuadrat, 4 ya. 4I kuadrat berapa? 4I kuadrat min 16 ya. Baru ditambah 2 kali 2 kali 4I. Berarti berapa itu? 16 ya. 16I. Ini berapa ini? Min 12. Min 12 dibagi 2 berapa? Min 6 kan ya? Kemudian 16 dibagi 2, 8. Min 6 plus 8. Ya, kita cek tadi contoh 2 ya. Min 6 plus 8I. Nah, salahnya di mana nih? Min 6 plus. Oh, sorry. Ya, di sini ada keliru sedikit. Sorry ya. Kan cek. Ini kan 4T ya. Dikuadratkan berarti bukan T kuadrat, tapi 2T kuadrat. Jadi ini kurang sedikit. Nah, ini harusnya apa ini?
2T kuadrat. Jadi kalau dimasukkan 2 ke sini, 2 kali 4 berarti 8. Ya, ini bukan 4 tapi 8. Oke. Ya, jadi sama ya. Oke. Min 6 plus 8. Ya, ya, jadi secara umum bisa kita, sekali lagi, bisa kita gunakan. Jadi kalau kita tidak, apa namanya, kalau fungsinya adalah fungsi yang analitik, ya, pada domain D, dan C berada dalam domain D, maka kita bisa lihat integralnya tidak bergantung. Nah, sekarang fungsi analitik yang lain, fungsi entire yang lain, ya, adalah fungsi polinom secara umum. Fungsi apa? Fungsi rasional. Jadi kita akan lihat integral fungsi rasional. Ini yang lebih sedikit menarik ini ya. Integral fungsi rasional. Nah, terkait dengan ini ya, kita ada satu teorema yang disebut dengan integral Cauchy ya. Nah, gitu. Integral Cauchy. Nah, integral Cauchy ini berkaitan sebenarnya dengan pengintegralan pada lintasan tertutup ya. Jadi berkaitan dengan pengintegralan pada lintasan tertutup. Bentuknya seperti ini ya, ada satu formulanya. Nah, tulis saja langsung formulanya. Formulanya bahwa integral pada lintasan tertutup yang orientasi berlawanan arah putaran jarum jam dari katakan Fz dibagi dengan Z min Z0 dz itu adalah 2 VI dikalikan dengan Fz untuk Z sama dengan Z0. Ada dua bagian, ada dua macam sebetulnya, ada dua formula. Yang pertama seperti ini. Ya. Yang kedua kalau bentuknya Fz dibagi dengan Z min Z0 pangkat N plus 1. Itu adalah 2VI kali turunan ke N di Z dibagi dengan N faktorial. Untuk Z sama dengan Z0. Ya. Jadi ada dua formula integral Cauchy ini. Ya. Pertama seperti ini. Nah, dalam hal ini Z0 adalah disebutnya titik singular ya. Jadi integrannya jelas di sini ya. Integrannya tidak terdefinisi untuk Z sama dengan Z. Ini juga titik singular sebetulnya yang ini Z0 ini. Namun di sini disebutnya dengan orde ke N plus 1. Ya. Jadi sebenarnya ini bentuk, kalau seandainya N-nya adalah 0, seperti di sini, maka kembali ke bentuk yang pertama. Ya. Nah, sekedar catatan dulu bahwa kalau misalnya kita punya fungsi
jika F gitu ya, analitik pada D gitu, dan C berada dalam D ya, dan lintasan, jadi C adalah lintasan ya, lintasan pada D, maka integral ya, tertutup dari F Z, Z itu akan 0 ya. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi polinom, fungsi apa? Fungsi eksponen, fungsi sinusoida misalkan ya. Sebagai contoh misalkan ya. Integral pada C dari 2Z plus 5 itu sudah pasti 0. Karena ini entire, ini analitik pada suatu domain C, dan C ya lintasan dalam ini. Jadi pasti 0. Kemudian kalau ini diganti oleh apa? Misalkan integral dari sin Z gitu ya. Sin Z dz juga akan 0 juga. Ya. Demikian pula kalau ada eksponen ya. Jadi untuk fungsi-fungsi yang entire ya, ketika dia diintegralkan dalam lintasan tertutup, maka dia pasti hasilnya 0. Mengapa demikian? Nah, coba kita lihat dari ini awal dari bawah. Ya. Kalau ZA dengan ZB-nya sama, ini kan pasti hasil integral ini 0. Seperti itu ya. Khusus untuk yang seperti ini. Tapi kalau misalkan kita punya integral yang integralnya bentuknya seperti ini, ya, maka kita lihat apakah bentuknya seperti bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua. Ya. Kita lihat sekarang berarti contoh kelima lah. Ya, contoh. Bentar sebelum saya lanjut, di sini bahwa syaratnya Z0-nya Z0-nya berada di dalam atau titik yang berada di dalam lintasan tertutup C. Jadi kalau misalkan kita punya lintasan tertutup, nah ini ya. Dan di sini ini katakan lintasannya C gitu, maka di sini ada Z0-nya. Ya, di dalam, ya. Jadi integran ini analitik ya di sini kecuali di Z0 gitu ya. Atau di titik singular ini ya. Namanya titik singular ini. Sebagai contoh misalnya hitung integral pada lintasan tertutup C dari misalnya 2Z plus 1 dibagi dengan Z dikurangi 1. Oke, Z dengan C adalah lingkaran berjari-jari 2. Ya. Dengan orientasi berlawanan arah putaran jarum jam. Jadi coba kita lihat dulu di sini. Lintasan tertutup ini bisa kita gambarkan. Kita punya lingkaran berjari-jari apa? 2 ya. Ini kan kalau umpama seperti ini ya, ingat ya, ini lingkaran berjari-jari 2 ya. Jadi lintasannya katakan ini lingkarannya bagus lah ya. Jari-jari 2 ya. Ini C, ini 2. Ini min 2 berarti kan sini kan ya. Ini juga di sini apa? Min 2 di atas 2 ya. Kemudian kalau kita perhatikan sekarang di integralnya di sini, bahwa integran ini tidak terdefinisi di Z sama dengan 1. Atau punya titik singular sama dengan 1. Ya. Jadi
1. Berarti, nah, ini ada singular di sini. Nah, jadi ada titik singular, ya. Ini namanya singular, ya. Jadi dalam C ini, dalam lintasan tertutup C ini terdapat titik singular yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan integral ini menjadi tidak analitik. Nah, maka yang seperti ini kita gunakan rumus atau formula Cauchy, integral Cauchy, ya. Integral Cauchy, bahwa integral Cauchy nyatakan apa? Integral pada lintasan tertutup C dari 2Z plus 1 dibagi dengan Z min 1 dz berarti sama dengan, saya tuliskan sebelah sini, sorry, ya. Tuliskan sebelah sini, agak luas. Nah, Cauchy, ya, pakai integral itu dari 2Z ditambah 1 dibagi dengan Z min 1 dz berarti 2V, nah, kali I dikalikan nih, ya. Yang atas jadi apa? 2Z plus 1 untuk Z singularnya ini 1. Ya. Apa hasilnya ini? 2VI dikalikan Z1, berarti 2 kali 1 tambah 1, 3, ya. Berarti 6VI. Ini hasilnya. Ya, seperti itu. Oke. Contoh 6. Saya akan hitung integral dari 5Z lah, ya, jangan 2, 5Z lah, ya. 5Z tambah 8 dibagi dengan Z kuadrat min 2Z min 3 dz. Dengan C adalah lintasan Z min 1 misalnya, berupa lingkaran, ya. Z min 1 4 misalnya. Nah, ya. Nah, yang 4, sebentar, ya, saya inikan dulu. Z min 1 sama dengan 3. Oh, nih, Z plus 1. Nah, gitu, ya. Z plus 1 sama dengan 2 lah. Nah, gitu, ya. Kita coba lihat dulu lintasannya, ya. Kita lihat dulu lintasannya. Kita gambarkan.
Z plus 1 sama dengan 2. Ini berarti lingkaran berjari-jari 2 dengan pusat di mana? Di min 1 ya. Jadi pusatnya di sini nih. Ini di min 1. Jadi kalau digambarkan lintasan C-nya adalah, karena jari-jarinya 2 berarti dia akan 2 ya. Ini min 3 ya. Jadi akan melewati ini. Nah, katakan ini lingkarannya bagus lah ya. Oke. Nah, ini lingkarannya seperti ini. Ini lintasan C-nya ya. Nah, kita nyatakan orientasinya berlawanan arah putaran jarum jam. X ini. Kemudian, nah, jadi kita ingin mengintegralkan ini di lintasan ini, ya, di lintasan ini. Nah, ingat saudara bahwa fungsi rasional juga analitik, kecuali pada titik apa? Singularnya ya. Nah, dalam hal ini ya, kita perhatikan bagian bawahnya dulu. Bahwa Z kuadrat min 2Z min 3 itu bisa kita faktorkan. Jadi apa ini? Z plus 1 dikali Z min 3. Dan ini akan sama dengan 0 untuk Z berapa? Akan sama dengan 0 untuk Z sama dengan min 1 atau Z sama dengan 3. Artinya, si integran ini menjadi tidak analitik ketika berada di mana? Di Z sama dengan min 1. Jika kita buat ini 0 gitu kan ya, ini berarti Z sama dengan apa? Z sama dengan min 1 atau Z sama dengan apa? 3. Gitu. Jadi dia tidak analitik di sini. Ya. Atau ini adalah merupakan singularnya ya, singular. Penyebab fungsi menjadi tidak analitik. Nah, kalau kita perhatikan ke lintasan ini, maka ternyata lintasan ini melingkupi di dalamnya ada min 1. Dan ini adalah singular nih. Sementara kalau 3 itu kan ada di mana? Di luar ya. Artinya apa? Di dalam lintasan C ini dia hanya melingkupi apa? Singular Z min 1 saja. Ya. Z-nya min 1. Karena itu maka ya kita ya kembali gunakan persamaan apa? Integral Cauchy ya, atau rumus integral Cauchy ya. Dan ini kita buat sedemikian rupa jadi seperti ini ya. Integral pada lintasan tertutup C dari 5Z ditambah dengan 8 dibagi dengan Z kuadrat min 2Z min 3 dz. Nah, ini kita trik menjadi apa? Ini kita ubah nih oleh ini. Z plus 1, Z min 3. Jadi, nah karena dia singularnya ada di min 1 saja, maka kita tulis ini jadi Z min 1 saja. Nah, berarti kan ini tadi sebenarnya kan yang waktu Z plus 1, saya bukan Z min 1, Z plus 1 maaf ya. Z min 3, jadi ini kita ubah jadi apa? 5 Z plus 8 dibagi dengan apa? Z min 3. dz. Ya. Kalau kita perhatikan sini ya, supaya lebih jelas ini. 5Z ditambah 8 dibagi dengan, ini kan ada apa? Z plus 1, Z min 3. Ya. Jadi yang ini kita keluarkan, katakan saya gini. Jadi 5Z plus 8 dibagi dengan Z min 3 kali seberapa? Z plus 1. Jadi dari ini jadi FZ-nya gitu ya. Jadi kita pindahkan ke atas ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, karena dia apa? Karena si fungsi ini hanya tidak terdefinisi untuk di mana?
di Z sama dengan min 1 untuk lintasan ini. Ya. Sehingga kita gunakan tadi berarti apa? Formula integral Cauchy 2VI kali, nah yang atas yang kali FZ-nya nih ya. Kali 5Z plus 8 dibagi apa? Z min 3 untuk Z titik singularnya tadi min 1. Kalau ini min 1 berarti berapa ini? Ini min 5 ditambah 8 berarti min 3 ya. Min 3 di sini min 4 ya. Jadi 2VI kali min 3 dibagi min 2 bagi 4 setengah ya. Jadi berarti 3/2 ya. Berarti adalah 3V/2I ya. 3V hasilnya 3V/2I. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bagian penyebutnya ini difaktorkan ya, menjadi seperti ini, maka kita tetap hanya melihat berapa banyak titik singular yang dilingkupi. Jadi titik singular yang ketiga nggak usah diperhatikan gitu, karena dia hanya di sini saja dia mengintegralkan. Jadi kalau ada di luar titik singular yang berada di luar lintasan, ya di luar area yang ditutup oleh lintasan ini, ya maka kita tidak usah masukkan, ya karena dia di dalam lintasan ini dia analitik, ya, di 3, tapi tidak analitik di min 1. Oke ya. Kita lihat contoh berikutnya, misalkan contoh ke-7 ya. Akan hitung integral pada lintasan tertutup C dari 5Z tambah 3 dibagi dengan Z min I dikuadratkan. Dengan C adalah lingkaran berjari-jari 2. Langkah pertama kita coba lihat dulu lintasannya lah ya. Jadi lintasannya kita punya, kalau jari-jari 2 kan berarti pusatnya di 0 ini ya, karena Z mutlak Z ini ya. Di sini pusatnya di 0, jari-jari yang 2. Nah, ini lintasan. Perhatikan bahwa integrannya ini atau fungsi yang ini yang dalam ini itu kan tidak terdefinisi untuk Z sama dengan apa? I. Jadi dia punya singularnya adalah singular Z sama dengan I. I di mana? I kan di bagian imajiner ya. Jadi bagian imajinernya 1 kan ya? Berarti di sini nih. Nah, ini singularnya ya. Ini adalah yang ini adalah apa? Z sama dengan apa? I letaknya di sini. Titik Z sama dengan I. Nah, namun kalau kita perhatikan di sini kan singularnya singular order berapa? Karena pangkat 2 ya, nah singular order 2 ya, singular order 2. Maka untuk yang seperti ini kita gunakan formula integral Cauchy yang kedua ya. Formula 2 ya. Formula kedua.
untuk integral Cauchy. Bahwa integral pada lintasan tertutup C dari apa? Fz sorry, tadi formulanya mana? Ya ini ya, formula yang kedua ya. Bagi dengan Z dikurang apa? Z0 pangkat N plus 1 dz 2 VI turunan ke N di Z dibagi dengan N faktorial untuk Z sama dengan Z. Oke ya, jadi ini ya rumusnya ya. Kita lihat bahwa di sini berarti kita harus dapatkan turunan ke N ya dari Fz. Nah, di sini kita lihat dari sini apa? Bahwa Fz-nya adalah apa? Kita ketahui bahwa Fz-nya adalah 5Z plus 3. Dan ini kan pangkat 2 nih. Ini kan pangkat N plus 1. Ini 2, berarti N-nya 1 kan ya? Berarti kita mendapatkan turunan pertamanya. Bahwa turunan pertamanya adalah apa? Itu adalah 5, gitu kan ya? Oke. Turunan pertamanya adalah 5. Dan N-nya 1 ya. N-nya berarti 1 ya. N-nya 1. Maka kita dapatkan sekarang integral pada lintasan tertutup C dari 5Z plus 3 dibagi dengan Z min I pangkat 2 PZ itu berarti 2V kali I kali turunan pertama di Z dibagi dengan ya, N faktorial, 1 faktorial untuk Z sama dengan I, gitu kan ya? Untuk Z. Nah, turunan pertamanya berapa? Nah, kita langsung aja masukkan ya. Turunan pertamanya adalah 5 kan ya? Berarti 5, nah, gitu. Ya, sudah ini. Karena di sini tidak ada Z-nya, ini ada berarti konstan, ya, fungsi konstan ya. 1 faktorial kan 1 ya. Berarti tinggal 5 kali 2 berarti 10 pi I. Nah, ini jawabannya. Ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan, nah, contoh 8 ulangi contoh 7 ya. Contoh 8 misalkan. Kita mengulangi contoh 7 tapi mengubah apa? Mengubah ini misalnya jadi pangkat 3. Kalau pangkat 3 misalnya, jadi apa? Kita melibatkan turunan ke berapa? Turunan ke 2. Berapa turunan keduanya dari 5? 0 ya? Ya berarti 0 hasilnya ya. Integralnya 0. Itu kalau sudah turunan ketiga. Apa sudah
Ini pangkat apa? 3. Oke, kita lihat yang lain misalnya integral, ya hitung misalkan ya. Hitung integral pada lintasan tertutup C dari Z kuadrat tambah 2Z plus 10 misalnya, dibagi dengan Z min 1 pangkat 3 misalnya, DZ. Dengan C itu adalah C-nya adalah lingkaran berjari-jari 2 lah ya. Oke. Kalau kita mengacu pada yang sebelumnya ya, kita bisa lihat dari sini bahwa ini lingkaran berjari-jari 2 ya, dan ini ya singularnya disatukan ya, dan 1 ini berada di sini nih, 1 berarti dia berada dalam apa? Dalam area yang dilingkupi oleh lintasan C ini ya. Maka untuk yang seperti ini kita lihat ordenya sudah orde 3 singularnya ya. Jadi Z sama dengan min 1 ya. Ini Z sama dengan min 1 singular order 3 ya. Nah, berarti kita dapatkan dulu turunan ke berapa? Karena dari sini kan berarti dapat N-nya berapa ini? Kalau mengacu pada rumus ini, N-nya berarti 2 ya. N-nya 2. Berarti kita dapatkan turunan kedua. Ya. Sehingga nah, FZ berarti dari apa? Z pangkat 2 tambah 2Z tambah 10. Ya. Turunan pertamanya adalah 2Z plus 2. Turunan keduanya adalah 2, gitu kan ya? Maka integral pada lintasan tertutup C dari Z kuadrat plus 2Z plus 10 dibagi dengan Z min I pangkat 3 DZ sama dengan 2V I kali turunan kedua, berarti 2 ya, dibagi apa? N faktorial. Tadi N-nya berapa? 2 ya. Berarti dibagi 2 faktorial. Untuk Z sama dengan singular ini, I ya. Berarti berapa? 2 faktorial berapa? 2 kali 1 kan? Berarti ini 1 ya? Berarti 2VI. Nah, 2VI ya. Baik ya. Jadi itulah cara menghitung integral kompleks ya. Integral lintasan. Jadi kalau lintasannya terbuka tadi ya, kita bisa menggunakan apa? Persamaan parametrik ya untuk lintasannya ya. Kemudian kalau seandainya dia fungsinya adalah fungsi entire, maka boleh jadi
Kalau diambil resumenya gitu kan ya. Oke. Kita buat resumenya pertama bahwa kita bisa hitung seandainya kita punya satu fungsi yang analitik di C, ya, kita bisa gunakan apa parameter ya, tekan A sampai apa B F dari ZT kali Z aksen T DT. Dengan C adalah ZT ya, dengan T dari A sampai B. Yang kedua, jika F fungsi entire ya, fungsi entire ya, analitik untuk seluruh titik pada bidang Z ya, maka kalau kita punya lintasan C-nya seperti ini ada ZA, ini apa? ZB, ini lintasan C-nya, maka integral pada lintasan C dari FZ DZ adalah integral dari ZA sampai ZB FZ DZ. Ya, integralkan saja ini ya. Lalu masukkan ZB dan ZA. Ini namanya integral tidak bergantung lintasan. Jadi integralnya tidak bergantung. Jadi integral tak bergantung lintasan. Kemudian yang ketiga, pada lintasan tertutup ya, jika F entire ya, maka integral lintasan terpada C dari FZ dz sudah pasti 0. Yang keempat, nah, yang keempat itu persamaan apa? Atau formula integral Cauchy ya. Integral Cauchy tipe pertama ya. Katakan tipe pertama lah gitu ya. Tipe pertama, ya ini apa? Integral pada lintasan tertutup C dari FZ dibagi dengan Z dikurangi Z0. Bentuknya seperti ini ya. Itu adalah 2V I FZ untuk Z sama dengan Z0. Kemudian formula ya. Formula integral Cauchy tipe kedua ya. Tipe kedua. Jadi boleh katakan bentuk lebih umum lah ya. Bentuknya adalah FZ atau tipe yang diferensial. FZ dibagi dengan Z min Z0 pangkat N plus 1. DZ itu adalah 2V I turunan ke N dari Z dibagi dengan N faktorial untuk Z sama dengan Z0 ya. Oke, itu ringkasannya atau resumenya ya dari pertemuan kita kali ini ya. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.